Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan lanjutkan pembacaan asmara couple ya, Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Leo. Ini tarikan energi untuk minggu terakhir bulan September 2023. Tapi seperti biasa ya, sebelum memulai, di sini Mari akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini kok kayaknya kaum Leo itu tuh menghadapi kendala gitu ya untuk bisa bersama dengan si pasangan ini. Barangkali di sini tuh kayak ada adu ego, barangkali seperti itu ya. Ego siapa nih yang lebih menang gitu. Nah, di sini bisa juga gini skenarionya. Leo merasa bahwa seseorang ini tuh cukup keras gitu ya. Sudahlah kaum Leo itu tuh punya karakter yang strong gitu ya, punya karakter yang keras. Lah ketemu nih sama lawan tanding gitu. Dan mungkin di sini tuh bisa aja Leo kayak ngerasa bahwa kekuatannya Leo sebagai seseorang itu kayak yang kalah dari si pasangan ini gitu loh ya. Jadi mungkin selama ini Leo bisa jadi lebih memilih untuk mengalah, tapi kok yo makin ngalah ini kok makin gak karu-karuan perasaannya Leo gitu ya. Atau begini, kayak ada rasa keterpaksaan seperti itu. Ada rasa keterpaksaan untuk menyesuaikan diri di beberapa hal tentang kebiasaan, tabiat ataupun sifat dari si pasangan ini gitu. Beberapa dari kaum Leo kayak yang ngerasa kadang-kadang nih loh ya, kok rasa-rasanya lebih enak sendiri ya daripada berpasangan gitu ya. Kok rasa-rasanya lebih bisa leluasa sendiri gitu. Kadang-kadang loh ya, kadang-kadang aja. Nah, tetapi di sini bukan berarti bahwa Leo selalu melihat sisi jelek, sisi kurang, sisi lelahnya dia saja gitu ya, atau katakanlah sisi yang tidak membahagiakan dari relationship ini. Tidak selalu, tidak melulu gitu. Karena toh pada kenyataannya Leo pun mengerti bahwa si pasangan ini tuh sesungguhnya adalah orang yang memang benar-benar ingin bersama dengan Leo gitu ya. Benar-benar di situ. Atau ini bisa bukan karakternya si dia yang membuat Leo merasa kesulitan, tetapi ada kondisi dan keadaan yang kok kayaknya keadaan ini gimana gitu ya. Keadaan yang di sini tuh salah, bukan personnya yang menyulitkan, bukan personnya yang bikin Leo di situ tuh stres gitu. Mungkin ada beberapa di sini ceritanya LDRan bisa ya, atau jangan-jangan hubungan ini hubungan tanda kutip ya, hubungan yang spesial tapi tanda kutip di situ gitu juga. Jadi setidaknya secara mental di sini tuh Leo bisa yang kayak sedikit goyang gitu ya menghadapi si pasangan ini. Atau begini, jangan-jangan memang dalam hubungan ini tuh Leo yang cenderung lebih banyak mengintimidasi si pasangan. Tapi mengintimidasi si pasangan ini tuh bukan mengintimidasi dalam artian yang buruk ya, tapi misalnya gini. Leo itu kan orangnya terutama bersama dengan seseorang ini ingin tuh hubungannya mendekati kata perfect, mendekati kata sempurna menurut gambaran dari Leo. Jadi Leo di sini tuh bisa yang
dengan belak-belakan gitu loh. Aku maunya ini, aku inginnya hubungan seperti ini, jalannya begini, jalannya begitu ya. Jadi kayak ada pengkondisian tertentu dari Leo untuk si pasangan ini. Jadi ini kayak dua orang yang punya karakter sama-sama kuat gitu loh. Jadi di sini tuh bisa kayak yang siapa nih yang lebih kuat-kuatannya mempengaruhi relationship ini. Nah, kayak kita. Tapi terlepas dari itu semua, mari lihat ini hubungannya bisa hubungan yang berjalan sangat baik gitu ya. Minimal cukup baik. Minimal di sana ya, cukup baik gitu. Tapi setidaknya di sini tuh enggak ada kayak cerita lebih banyak ributnya gitu ya. Memang pasti ada ribut-ribut di sini. Namanya dua orang yang tahu apa yang dimaui oleh diri, dua orang yang kok kayaknya bisa aja sudah sama-sama mandiri, sudah sama-sama terbiasa gitu ya untuk menjadi tanda kutip ya pemimpin kayak gitu ya, biasa untuk dilayani gitu. Atau ini dua orang yang biasa mengambil keputusan, jadi kayak terbawa-bawa ya, terbawa-bawa situasi itu ke dalam relationship ini. Jadi misalnya kayak gini, sama-sama ini tuh katakanlah punya bisnis sendiri ya, jadi owner, atau mungkin di dalam ruang pekerjaan sebagai karyawan ini kayak menduduki jabatan-jabatan penting yang terbiasa untuk mengambil keputusan. Jadi ya sama-sama ini dua orang yang punya keputusan masing-masing, dan kadang-kadang keputusan masing-masing ini tuh agak bertolak belakang di situ, gitu ya. Tetapi walaupun di sini bertolak belakang, masih tetap ada aja jalannya untuk bikin suasana jadi adem lagi. Ada aja yang di dalam diri ini loh, karena kan masih tetap ingin bareng-bareng nih, gitu ya. Jadi kayak ya udah deh, kadang-kadang ya satu mengalah yang sana, dimenangkan dulu, terus nanti gantian kayak gitu ya. Atau nanti ya pokoknya tidak sibuk untuk nyari-nyari soalan gitu ya. Tidak berlarut-larut juga terjebak dalam persoalan-persoalan gitu. Karena sama-sama kan di sini tuh kan kayak kepengen ya harmonis, ya kayak kepengen bahagianya tetap ada gitu ya. Jadi bagaimana mungkin harapan pengen harmonis, harapan pengen bahagia, tapi sikap dan tindakan itu ngajak tawuran mulu gitu kan. Ya nggak mungkin, sorry, ya ampun kok bisa lah lupa. Nah seperti itu ya kan. Tapi yang bagusnya dalam koneksi ini sama-sama mau terbuka gitu ya. Secara komunikasi di sini tuh baik, walaupun kadang-kadang komunikasi ini menjadi apa ya, menjadi penimbul apa tuh namanya, penimbul kecekcokan gitu ya, keributan gitu ya. Nah tapi ya itu kan hanya model dari dialektika sebuah koneksi ya, hal yang biasa gitu. Nah jadi di sini tuh nggak ada kayak main tebak-tebak buah manggis gitu. Jadi yang kayak Bokyo kamu tuh mengerti, Bokyo kamu tuh tahu. Nggak ada permainan yang seperti itu. Lebih kayak cenderung aku nggak senang kamu kayak gini, aku maunya kamu seperti itu. Nah gitu. Jadi nampaknya jadi mudah gitu ya, mempermudah koneksi ini tuh bisa kebangun. Nah gitu, dan tidak ada tumpukan emosional di sana jadinya, karena tahu bahwa diri ini tuh bebas untuk menyampaikan apa yang ada di kepala, apa yang ada di perasaan gitu ya. Walaupun ketika menyampaikan ini kadang-kadang di situ itu agak sulit untuk diterima oleh si pasangan, tapi setidaknya nggak mendem gitu loh, nggak numpuk di dalam diri gitu ya. Jangan kayak kebanyakan orang tuh kan yang maunya makan martabak tapi sungkan untuk ngomong, giliran diajak makan sate kok kayaknya tidak happy
kok kayaknya jadinya tidak bahagia gitu ya. Tapi mau menyampaikan bagaimana jalan kebahagiaan ini bisa dirasakan, nggak mau, nggak berani, sungkan dan segala macamnya. Nah itu kan jadi kayak repot sendiri ya. Jadi sedikit demi sedikit ada tumpukan apa namanya ya, kenangan tidak mengenakkan gitu kan. Jadi kayak juga bisa mempengaruhi relationship ini ke depannya. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi di sini tuh sama-sama open gitu ya. Sama-sama tidak yang munafik dengan apa yang dimaui oleh diri gitu. Nah, jadi enak. Kalau dilihat di sini tuh ya kompak gitu. Ya, kompak. Ya kalau hubungan manis terus kok kayaknya itu hubungan semu ya. Tapi kalau hubungan itu tuh yang ada berantemnya, ada cekcoknya gitu ya. Nah ada gesekannya. Justru di situ tuh baru dia ceritanya hubungan yang alami, organik jalannya gitu ya. Tidak ada kepalsuan di situ. Gitu kan, karena walau bagaimanapun kita manusia ini kan punya ego pribadi masing-masing ya. Nah jadi kalau ego pribadi masing-masing ini ditampilkan, bisa-bisa aja bertubrukan dengan egonya orang lain. Kan gitu ya. Nah di sana makanya wajar saja apabila terjadi ribut-ribut gitu. Yang tidak wajar apabila isi dari relationship ribut aja gitu ya. Panjang ributnya bahkan sampai membesar-besarkan hingga menjadi apa ya, luka batin lah, cerita trauma lah, cerita dendam lah gitu ya. Nah kalau itu tuh baru sebuah hal yang salah gitu. Tapi kalau hanya sekedar cekcok gitu ya, keras-kerasan gitu, saling pengen untuk maunya diri yang dijalankan gitu ya, itu hal yang wajar kalau menurut Mari. Toh kalau dilihat di sini tuh puas kok. Apalagi akhir dari bulan September ini. Sama-sama ngerasa puas gitu. Sama-sama kayak ngerasa bahwa ya hubungan ini tuh kuat dia. Secara pondasinya pun ini tuh kuat. Gitu. Gitu ya. Dan ya di sini tuh kayak yang sama-sama, kayak gimana caranya ini hubungan tuh biar langgeng. Gitu loh. Biar panjang dia di situ. Nah, kalau Mari lihat di sini energi dari pasangannya Leo ini kan orang yang lumayan aktif ya. Jadi maksudnya gini, beberapa tuh, kalau Leo maunya apa, senengnya kayak gimana, orang ini tuh cukup mempertimbangkan, gitu ya. Jadi dia, oh Leo senengnya ini, kadang-kadang mau itu, misalnya contoh, Leo seneng martabak, padahal untuk bisa membelikan Leo martabak harus menempuh perjalanan sekian kilometer misalnya, macet, ketemu sama macet-macet, ketemu dengan antrian gitu. Tapi seseorang ini tuh ya nggak apa-apa, asalkan di situ tuh Leo bahagia. Nah gitu. Mungkin dia juga ini agak bawel orangnya ya, beberapa di sini ya, saking perhatiannya gitu ya, saking takutnya dia terjadi apa-apa dalam relationship ini. Ini bisa dia kadang-kadang tuh mau ngebatas-batasi ruang geraknya Leo gitu ya. Leo kamu jangan gini ya, kamu jangan gitu ya. Nah, mau dia. Tetapi dia pun akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi misalnya dia wanti-wanti kamu harus setia ya, kamu nggak boleh selingkuh ya, misal. Nah dia pun melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi di sini tuh dia bukan hanya sekedar memberikan list larangan, list tuntutan kepada Leo gitu ya. Ini bukan hanya sebuah list yang diletakkan untuk dipatuhi oleh Leo, tapi list yang dia buat itu tadi ini juga dia amalkan gitu lah ya. Dia jalani juga gitu. Jadi ini bukan orang yang
ego dia sendiri, walaupun kadang-kadang masih mau agak lebih keras memang ke Leo, agak lebih lentur dia ke diri dia sendiri. Namun secara overall ya dia ini kan orang yang tahu diri ya. Lah aku bisa ngomong kayak gini, masa aku sendiri tidak melakukan seperti apa yang aku omongkan. Nah gitu ya, jadi dia masih tetaplah sadar terhadap apa yang dia lakukan, walaupun tadi kadang-kadang masih agak ada melenceng-melencengnya. Tetapi kalau dia pun agak melenceng di situ gitu ya, melenceng dalam artian dia bisa lebih keras kepada Leo daripada lebih keras kepada dirinya. Tapi di situ dia tahu kok, dia mengerti kok, oh aku ini kok kayaknya lebih keras ke sana, tapi agak toleransi ke diriku sendiri ya. Sampai ke tahap menyadari itu saja pun sudah hal yang bagus gitu ya. Nah di sana, jadi kayak yang what should I do? Saya rasa itu pertanyaan yang terus-terusan datang di kepalanya si pasangannya Leo ini. What should I do? Apa yang harus aku lakukan gitu ya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan untuk bisa membuat koneksi ini semakin kuat, jalannya semakin enak gitu ya. Nah ini tuh bolak-balik datang ke diri dia sendiri dari diri dia sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi enak ya gitu berpasangan dengan seseorang seperti ini. Jadi kok kayaknya di sini tuh Leo tidak single fighter. Leo di sini tuh mungkin justru lebih banyak mendapatkan beberapa nih loh ya, beberapa ini bisa kayak justru tuh Leo lebih banyak kayak mendapatkan benefit atau sebuah kebaikan gitu dari koneksi ini. Nah kayak kita ya, jadi kayak gini juga, Leo ini kan dia pun bukan orang yang melekat kepada si pasangan. Jadi beberapa orang-orang Leo ini kan juga orang-orang yang pandai menikmati hidup ya. Jadi di situ dia seperti ya dia tahu caranya untuk bersenang-senang dengan diri dia sendiri gitu. Nah jadi itu berdampak juga kepada koneksi ini gitu ya. Kalau orangnya pandai bersenang-senang, maka nggak tegang gitu, nggak tegang ngejalani koneksi dengan orang lain. Kalau seseorang tuh yang isinya stres mulu gitu ya, kalau orangnya itu tuh yang pribadinya gampang cemas, bahkan pemarah, bahkan kayak yang selalu tanpa sadar mau mengutuki diri dia sendiri. Nah dengan orang-orang seperti itu yang sulit gitu ya. Orang yang tidak bahagia itu tuh dia akan dengan otomatis mengalirkan rasa ketidakbahagiaannya kepada pasangannya. Itu secara otomatis itu gitu ya. Nah begitu juga sebaliknya, kalau orang yang senang di dalam hati gitu ya, tenang di pikiran gitu ya, ini biasanya orangnya santai, lebih cenderung banyak rilaksnya gitu, sehingga ya secara otomatis mempengaruhi koneksi ini tuh jalannya juga jadi asik, jadi kayak menyenangkan. Nah di situ ya. Dan kalau Mari lihat di sini tuh kayak kedua-duanya sebenarnya ini ada kebutuhan agar emosionalnya itu tuh bisa terpenuhi dari koneksi ini gitu ya. Nah jadi karena ada harapan biar kepuasan secara emosional, kepuasan batin bisa didapat ya, ada keinginan seperti itu, maka ini secara otomatis juga kayak yang tidak mau cari perkara gitu ya, tidak mau isinya tuh hanya gegeran saja, karena ya tentu itu bertolak belakang dengan maunya diri. Jadi di sini tuh mereka tuh kan ini kayak orang sama-sama dewasa gitu ya. Jadi orang yang sama-sama dewasa ini tuh sudah juga mengerti akan tanggung jawab dari diri sendiri kepada diri sendiri gitu ya. Walaupun ya tadi masih memang ada separuh tuntutan kepada si pasangan, namun separuhnya lagi itu tuh diselesaikan
oleh diri ini sendiri. Maksudnya diselesaikan dalam artian aku pengen senang nih, aku pengen tenang nih, aku pengen bahagia nih. Ya udah aku lakukan. Nah, kayak gitu. Jadi ya banyak pertimbangan kebijaksanaan di sini. Gitu ya, pertimbangan kebijaksanaan. Gitu ya. Jadi yang kayak ketemu masalah ya menyelesaikan masalah, mencari jalan keluarnya. Jadi makanya mari katakan ini kok kayaknya kompak ya, antara Leo dengan si pasangan ini tuh kompak. Beberapa di sini bisa, namanya orang Leo ya. Kadang-kadang orang Leo itu kan mudah senang ya, senang apabila ada hal-hal baru yang terjadi dalam hidup, gitu ya. Nah, tetapi Leo di sini tuh kayak berusaha untuk nggak usah cari happy di tempat lain. Ya udah, happy-nya itu tuh dari sini aja. Happy boleh happy, tapi happy-nya itu tuh jangan sampai mengkacaukan relationship ini. Masih seneng sih kalau misalnya Leo ini tuh ada beberapa, mari tangkep ya. Kayak yang masih seneng ini kalau misalnya ada orang yang mendekati gitu ya. Masih seneng ini kayak gaya-gaya tebar-tebar pesona, membuka diri kepada hal-hal baru gitu ya. Tetapi ya mungkin tetap membuka diri gitu ya, tetap mungkin tebar-tebar pesona. Namun tidak lupa terhadap relationship dengan si seseorang ini. Nah gitu, Leo bisa melakukan aktivitas apapun itu gitu ya, ngegoda atau masih mau menerima godaan dari orang lain atau dari apalah di sana gitu ya, dengan cara-cara apalah, happy dengan cara apa-apalah gitu. Nah tapi tetap tahu bahwa ini loh ada hubungan yang harus dipertimbangkan di sini. Gitu ya, ada seseorang juga yang harus dipertimbangkan di sini. Beberapa ini ada kaum Leo itu tuh kayak agak sedikit berupaya aku harus setia sama dia. Gitu. Aku harus setia. Aku bisa aja agak-agak kedip-kedip mata sedikit gitu ya kepada kebahagiaan lain. Tapi itu harus bisa diri ini tuh biar jangan terlarut banget gitu loh. Ya karena ada ini tuh sebuah situasi ya, sebuah hubungan yang harus tetap dijalani gitu ya. Nah di sana bisa aja happy sama teman-teman, mungkin happy sama teman-teman itu tuh lebih happy daripada dengan dia. Ada masa-masanya seperti itu yang dialami oleh Leo. Tapi Leo tahu, oh ya happy dengan teman-teman itu tuh harus tetap dibatasi. Soalnya biar bisa ngebagi waktu untuk si pasangan ini. Gitu. Jadi kayak yang berusaha untuk tetap lebih condong ke hubungan ini daripada jalan bahagia yang lain. Nah kayak kita ya, walaupun tadi ada beberapa kaum Leo itu terbersit juga ini di dalam pikirannya dia. Kadang-kadang enak sendiri ya, beraktivitas sendiri itu kadang-kadang lebih enak. Kadang orang-orang Leo ini kan agak susah ini kalau untuk disuruh tertib diam gitu ya, bersama dengan orang yang itu aja gitu, agak sulit itu. Tapi di sini walaupun dia menemukan kesulitan itu, tapi dia ya udah nggak apa-apa. Untuk saat ini tuh mesti kuat-kuat gitu, mesti kuat-kuat untuk tetap ngejalani koneksi ini. Karena toh dari dia juga tetap ya dapat kebahagiaan. Nah gitu ya. Tapi memang kalau orang Leo ini mau ini, andaikan dia merasa monoton banget hubungan ini, itu dia tantangan bagi pasangannya Leo. Kalau dia merasa bahwa dia terlalu dikukung oleh pasangan dan rutinitas bolak-balik gitu-gitu aja,
ini kan dia powernya Leo ini kan lagi kuat banget nih, rasa percaya diri tinggi gitu ya, mengetahui bagaimana caranya untuk berbahagia oleh diri sendiri, dia kan tahu banget. Nah jadi apabila nanti dia merasa bahwa upaya dia jauh lebih kuat membahagiakan dirinya, ya tidak bisa diimbangi oleh si pasangan, baru ini nanti Leo itu tuh udahlah gitu ya, sebodoh amat lah gitu. Walaupun dia nanti kayak berusaha untuk bikin orang ini masih mau stay dalam hidupnya dia, tapi nanti mau itu dia kalau kalah kemampuan si pasangannya ini mengentertain dia, nanti dia udahlah aku cari happy-happyku bagaimana bener-bener bablas di situ, tapi tetap ngejalani. Nah itu tantangannya kalau dengan orang-orang Leo ini. Ya, apalagi kalau orang-orang Leo yang sukses banget, orang-orang Leo yang tahu bahwa dia cantik, dia ganteng, dia menarik, dia populer, dia gimana tuh? Orang-orang yang punya percaya diri itu kan orang-orang yang tahu value diri ya. Kalau dia udah terjebak banget, terlarut banget dia dengan pengakuan diri dia sendiri, nah itu baru nanti di situ tuh dia udahlah sebodoh-bodoh lah gitu ya, aku ngelakuin apa yang mau aku lakukan di luar sana gitu, tapi aku akan mengkondisikan kayak gimana caranya biar hubungan dengan dia tetap akan jalan. Jadi ada dunia lain nanti yang dijalani oleh Leo gitu ya. Ada dunia lain yang mau dijalani oleh Leo nanti dengan cara-caranya dia sendiri, walaupun mungkin itu tuh agak kurang bisa diterima oleh si pasangan, tapi ngerti ya kalau orang-orang Leo ini kan memang pandai banget ya mengkondisikan keadaan biar keadaan itu tuh lebih memberikan peluang bahagia untuk dirinya. Itu dia ya, kemampuan bawaan lahir bagi orang-orang Leo di situ ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Pisces di situ, kemudian hadir energi dari Gemini, berikut ada Virgo di sana, hadir energi dari Aquarius, di sana ada energi dari Aries, Sagittarius hadir, berikut ada energi dari Gemini di situ. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.